warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4 ingin membuat drama tentang Siti Masyidah, guru pembimbing Pak Bambang pelajaran akidah akhlak. Kisah Siti Masyidah. Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan setelah kedatangan Nabi Musa alaihissalam merasa sangatlah gelisah dan resah akan dakwah Nabi Musa alaihissalam karena Nabi Musa telah menunjukkan mukjizat yang sangat menakjubkan dari tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang mengeluarkan sinar di depan kedua mata Fir'aun. Dia takut kalau semua orang akan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Untuk itu Fir'aun selalu berlaku kejam kepada pengikut Nabi Musa alaihissalam untuk menakut-nakuti yang lain agar tidak menyembah Allah. Meskipun tak banyak yang langsung masuk Islam setelah mendengar dakwah Nabi Musa alaihissalam, namun banyak orang yang diam-diam mengikuti petunjuk Nabi Musa alaihissalam. Salah satunya adalah Siti Masyidah yang menjadi tukang sisir putri kerajaan. Masyidah, kemari. Iya putri. Tolong sisir rambut indahku ini. Sebentar lagi aku akan menghadiri acara kerajaan 2 jam lagi. Baik putri, saya tidak akan mengecewakan Tuan Putri. Cepatlah, jangan banyak bicara. Sebentar lagi saya harus berhias dan perawatan kuku. Baik putri. Sedang menyisir, tiba-tiba sisir yang digunakan oleh Siti Masyidah pun terjatuh. Astagfirullah. Kata apa itu? Astaga atau apa tadi itu? Bukan apa-apa Tuan Putri. Kalau begitu cepat selesaikan tugasmu lalu pergilah. Baik putri. Setelah mendengar kata yang asing dari bibir Siti Masyidah, Putri Raja Fir'aun berbincang dengan Haman, penasehat kerajaan tentang kata asing itu. Paman Haman, kemarilah. Ada apa Tuan Putri? Pernahkah paman mendengar kata astaga, astafi atau apa itu? Astagfirullah Kak Putri. Iya, kata itu benar. Putri mendengar kata itu dari siapa? Dari penyisir rambutku Siti Masyidah. Memang kenapa paman? Kata astagfirullah itu adalah ajaran Musa si penyihir itu. Astaga, berarti Siti Masyidah telah mengkhianati kita paman. Ya benar Tuan Putri. Lalu apa yang akan paman lakukan? Saya akan memberitahu ayat Tuan Putri tentang kejadian ini. Nanti beliaulah yang memutuskan untuk mengampuni atau memberi hukuman. Baiklah paman, kalau begitu apa yang harus kulakukan? Lebih baik Tuan Putri bersikap biasa saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Baiklah paman. Dengan berjalan agak tergesa-gesa, Haman menuju ke singgasana Raja Fir'aun. Sebelum berbicara pada Raja Fir'aun, ia duduk tersimpul seperti menyembah atau bersujud. Maaf tuanku, hamba ada berita. Berita apa Haman? Apa itu tentang Musa? Ya, engkau benar tuan. Berita apa itu? Cepat katakan. Kita telah menemukan pengkhianatan di dalam istana tuanku. Apa? Siapa dia? Si Siti Masyidah tuan. Apa-apa yang telah dilakukannya? Bagaimana kau dapat berkata begitu? Ia mengucapkan kalimat astagfirullah tuan. Kau mendengar kabar ini dari siapa? Dari putri kesayangan Anda tuan. Panggil dia kemari. Baiklah tuanku. Haman kemudian bergegas memanggil Putri Raja Fir'aun. Bang tuan putri, hamba mengganggu. Ada apa paman? Raja memanggil Anda Tuan Putri. Ayah memanggilku. Apa saya berbuat salah? Bukan Tuan Putri, ini mengenai Siti Masyidah. Baiklah, aku akan segera ke sana. Baik Tuan Putri. Tak lama kemudian, Putri Raja Fir'aun pun menghadap ayahnya. Ada apa ayah memanggilku? Aku dengar dari Haman bahwa kau mendengar Siti Masyidah mengatakan kata-kata para mengikut Musa. Itu benar ayah. Baiklah kalau itu, panggil Masyidah beserta keluarga besarnya kemari. Baik ayah. Sang putri pun memanggil pengawal untuk membawa Siti Masyidah beserta keluarganya menghadap kepada raja. Pengawal. Ada apa Putri? Panggil Siti Masyidah beserta keluarganya kemari.
Baik Putri. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Siti Masyidah datang beserta keluarga besarnya dan sang putri diminta untuk meninggalkan ruang utama kerajaan. Masyidah, kau tahu kenapa aku panggil kau kemari? Tidak tuanku, saya tidak tahu. Kudengar kau mengatakan kata-kata para pengikut Musa, apa itu benar? Benar tuan, Dan kau tahu apa akibatnya? saya tahu tuanku. Lalu mengapa kau tetap melakukannya? Yang berhak disembah hanyalah Allah, tiada yang lain. Baiklah kalau begitu. Seret, ambilkan mangkuk berisi air beserta perapian di bawahnya. Baik tuanku, akan segera hamba laksanakan. Beberapa saat kemudian, pengawal membawakan perapian besar, mangkuk besar. Mana mangkoknya? Sudah siap tuanku. Seret suaminya ke tepi mangkuk itu. Lihatlah Masyidah, akan kurebus kau beserta keluargamu di dalam mangkuk ini. Bila kau tetap tidak mau menyembah, tidakkah aku kasihan kepada suamimu? Tetaplah menyembah. Tidak tuan, Begitu. Apa kata-kata terakhirmu? Masyidah tetaplah pada berdiri bahwa Allah tidak akan menganiaya hambanya. Ceburkan dia. Pengawal pun memasukkan ke dalam mangkuk besar suami. Cebur kau Wahyu. Oke, dah lanjut. Masukkan Suami anak, Siti Masyidah pun masuk ke dalam air mendidih, lalu tenggelam ke dalam rendaman air mendidih. masukkan anak-anaknya dari paling besar hingga paling kecil. Buat. Sang pengawal pun membawa anak sulung Siti Masyidah ke pinggir mangkuk besar untuk direbus. Apa kata-kata terakhirmu? Yang kuat Indan. Yang lain diam. Permintaan macam apa itu? Ceburkan dia. Sang pengawal pun membawa anak kedua. Lanjut. Lanjut. Ya. Ibu, kita bertemu lagi di surga. Tak. Berikutnya, tahan dulu pengawal. Lihatlah Masyidah. Apa kau tidak kasihan terhadap nyawa anakmu ini? Wahyu serius tuh Wahyu. Apa kalau begitu maumu? Apa kata-kata terakhirmu? Ibu, kita bertemu lagi di surga. Kalian benar-benar terkena sihir Musa, ceburkan dia. Pengawal pun menceburkan anak kedua Siti Masyidah ke dalam air mendidih. Bagaimana Masyidah? Ini kesempatan terakhirmu untuk memohon ampun dan kembali pada penyembahku. Tidak tuan, saya hanya akan memohon ampun dan menyembah Allah saja. Benar-benar kau ini, lihatlah anakmu yang masih bayi ini. Apa kau tidak merasa kasihan? Kalau kau tidak sayang pada nyawamu sendiri, maka sayangilah nyawa anak bayimu itu. Dia masih punya hak untuk hidup. Siti Masyidah pun
sempat terdiam karena melihat anaknya yang masih bayi mungil itu dan hatinya sempat ragu-ragu. Namun saat itu keajaiban Allah datang. Allah menepati janjinya. Bayi Siti Masyidah yang belum bisa bicara bisa bicara dengan jelas. Ibu, janganlah kau ragu, janji Allah itu pasti ibu. Karena melihat keajaiban di depan matanya, Siti Masyidah pun menjadi semakin yakin akan janji Allah yang datang dengan lantang. Ia menjawab, Tidak, Tuhan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tuhan saya adalah Allah meskipun saya dan bayi saya harus mati. Sudah cukup bualanmu, sudah habis kesabaranku. Pengawal, deburkan dia. Baik, tentu. La ilaha illallah. akhirnya mereka menjalani hukuman akan dengan dirobos ke dalam air mendidih karena mereka beriman dan menyembah Allah. Namun kasih sayang Allah selalu berpihak pada orang beriman dan istiqomah dalam keimanannya. Mereka semua telah meninggal dunia sebelum dimasukkan ke dalam air yang mendidih, sehingga Siti Masyidah beserta keluarganya tak merasakan panasnya air mendidih. Tutuplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelas 4. Oke, kembali ke barisan.